pribadi, aku nggak percaya sama kebetulan. Semua yang terjadi itu ya karena udah jalannya gitu, udah ditentuin sama Tuhan, udah ditulis tanggal segini, jam segini, kamu akan kayak gini, kamu akan ketemu sama orang ini, kamu akan jatuh cinta sama orang ini, gitu sih. Jadi kayak nggak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya tuh udah ditentuin gitu. Hari ini lo sibuk gak? Kenapa? Mau temenin gue ke nikahan nanti malam gak? Menurut gue gak ada yang kebetulan sih. Menurut gue semuanya itu sudah diatur. Semuanya sudah ada takdirnya. Kita lahir ke bumi, manusia bertemu dengan manusia yang lain. Daun jatuh dari pohonnya itu sudah ada takdirnya menurut gue. Saya menyadari bahwa segala sesuatu memang sudah diatur. Dan itu yang menurut saya menjadi trigger orang bisa lebih dewasa lagi untuk berpikir sih sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini atau di bawah matahari ini, karena semua itu seperti sudah ada sebab dan akibatnya. Kalaupun itu tidak terduga, itu hanya sebagai sebab dari sesuatu yang mungkin belum saja terjadi, atau justru sebaliknya. Aku pribadi sebenarnya nggak percaya dengan adanya kebetulan ya, karena kayak ini sebenarnya sudah dirangkai sama Tuhan gitu menurut saya. Atau ini juga adalah kata-kata dan doa yang mungkin setahun lalu saya ucapkan, akhirnya tahun ini baru muncul. Dan apa ya, rangkaian-rangkaian kebetulan ini terlalu rapi untuk bisa saya sebut ini sebuah kebetulan gitu. Mas, maaf, permisi. Ya. Sebentar. Lo Ara kan ya? Baskara yang dari Jakarta. Iya kan? Iya. Iya. Aduh, akhirnya ketemu. Gue udah muter-muter nyariin lo dari ujung ke sana. Iya, gue Lea. Baskara. Sorry Lea. Sorry, gue Lea, orang yang diminta sama Om Rendra. Om Rendra? Om Rendra? Oh. Iya. Oh ya. Iya, Okay. Buat jemput lo karena takut lo bingung katanya nyampe rumah. Bagaimana kita mau menerima keadaan orang, suatu keadaan manusia atau apapun itu tanpa effort gitu. Iya nih, gue cinta sama dia soalnya pacar gue. Enggak. Cintanya cinta aja. Lo bisa cinta sama guru lo bisa cinta sama peliharaan lo gitu. Tanpa perlu paksaan, itu timbul sendiri. Ketika cinta hadir di antara kedua manusia ini, apalagi dalam lingkup institusi pernikahan itu, menurut aku pernikahan itu menjadi lebih hangat, damai, tentram, langgeng, dan menjadi sebuah harapan di masa depan untuk generasi selanjutnya. Cinta itu bukan karena melihat fisik, melihat dari segi ekonomi gitu. Tapi bagaimana kamu bisa menjalin hubungan, kita saling mengerti, saling paham, saling melengkapi, saling menolong gitu. Yang penting itu bukan cuma cinta. Cinta bisa hilang suatu saat nanti. Menurut aku ya gitu. Cinta bisa turun lah kadarnya gitu. Waktu nikah mungkin 100, terus makin lama makin berkurang gitu. Tapi yang membuat pasangan itu stay sama satu orang di dalam pernikahan menurut aku ya karena mereka saling menghargai satu sama lain, mereka respect.
perpisahan itu harus ada dan pasti akan ada menurut gue. Jadi dan gue orang yang selalu siap untuk berpisah sih. Jadi nggak ada ketakutan yang gimana banget untuk gue harus pisah sama sesuatu, meskipun gue orang yang lumayan attach sama, bukan hanya cuma sama orang yang dekat sama gue, tapi sama barang-barang aja gue attach banget gitu. Tapi gue selalu yakin bahwa perpisahan itu udah pasti akan ada suatu hari nanti gitu. Sayang, ada Arashi. Masih ingat kan? Jauh-jauh dari Jakarta. Ada kekuatan yang tidak selalu bisa dijangkau oleh manusia gitu. Terutama tentang kekuatan dalam mengatasi kehilangan gitu, kesedihan. Dan menurutku juga dan menurut Dimas gitu. Maksudnya ketika kita mau memiliki gitu, ada konsekuensi di situ. Ketika kita mau memiliki ya, kita juga harus siap kehilangan. Kalau nggak kita yang mutusin buat kita memisahkan diri, ya ujung-ujungnya pasti kematian yang akan memisahkan manusia dengan manusia yang lainnya gitu. Jadi seberapa kuat pun kita untuk menghindar dari perpisahan, seberapa benci pun kita sama perpisahan, pasti kita akan dihadapi dengan yang namanya perpisahan. Kadang kita berpisah sama orang cuman gak mau kehilangan memorinya, bukan kehilangan orangnya gitu. Ya gak sih? Memori lo sama mantan pacar lo yang udah 5 tahun pacaran, memori lo ditinggal sama orang tua meninggal selama lo hidup. Sebetulnya itu kan yang kayak siapa lagi nih nanti yang bangunin gue tidur, siapa lagi nanti yang masakin di rumah gitu. Cuman dengan kita berpisah, akhirnya kita bisa menemukan diri kita yang lain lagi. Oh ternyata gue bisa bangun pagi sendiri. Oh ternyata gue masak loh gitu, tanpa harus dimasakin yang selama ini lo dimasakin. Karena kita sudah berpisah, jadinya kita masak sendiri. Sesimpel itu maksud gue. Terkadang perpisahan itu menurut gue patut disyukuri.